Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Diansyah Fitri dari kelas 37E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai infeksi nosokomial. Menurut data WHO, untuk beberapa pasien rawat inap di rumah sakit, menunjukkan 1,4% kasus per tahun. Nah, data WHO juga menunjukkan itu sebanyak 8,7% itu dari 55 rumah sakit di 14 negara di Asia Tenggara, Eropa maupun di Asia Tengah itu menunjukkan adanya infeksi nosokomial. Nah, di Asia Tenggara sendiri itu terdapat 10% kasus infeksi nosokomial, dan di Indonesia pada tahun 2010 itu menunjukkan adanya 9,8% kasus infeksi nosokomial ini. Nah, sebenarnya infeksi nosokomial ini merupakan infeksi silang yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Artinya, infeksi nosokomial ini itu bisa mengenai pasien, tamu, ataupun tenaga medis yang kerja di lingkungan rumah sakit ini. Nah, jadi infeksi nosokomial ini juga biasanya disebabkan oleh bakteri. Nah, bakteri yang paling sering itu mengenai infeksi nosokomial ini adalah Staphylococcus aureus, lalu Enterococcus coli, dan Escherichia coli, dan juga Enterococci. Nah, sebenarnya infeksi nosokomial ini tidak hanya disebabkan oleh infeksi bakteri saja, tapi infeksi virus, jamur, dan juga parasit itu bisa juga menyebabkan infeksi nosokomial ini. Infeksi nosokomial bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama adalah kontak langsung, artinya menyentuh cairan tubuh atau luka yang terinfeksi, yaitu darah ataupun saliva, itu secara langsung. Yang kedua adalah kontak tidak langsung. Maksudnya di sini adalah menyentuh area atau media perantara dari daerah yang terinfeksi atau luka yang terinfeksi. Ada beberapa contoh penyakit yang bisa disebabkan oleh infeksi nosokomial ini. Yang pertama yaitu infeksi pasca luka operasi. Yang kedua yaitu infeksi saluran kemih, biasanya disebabkan karena pemasangan kateter. Yang ketiga adalah infeksi pneumonia, biasanya disebabkan pada saat pemasangan ventilator. Yang keempat adalah infeksi aliran darah. Gejala yang muncul pada pasien penderita infeksi nosokomial itu dapat bervariasi tergantung dari infeksi yang terjadi. Jadi pada beberapa kasus ada beberapa gejala spesifik yang dapat timbul pada pasien yang mengalami infeksi nosokomial. Yang pertama adalah mengalami demam, sesak nafas, denyut nadinya yang melambat, selanjutnya ada nyeri otot, lalu mual dan muntah, dan juga diare. Kemudian gejala yang muncul pada pasien penderita infeksi nosokomial biasanya adalah adanya ruam di kulit. Jadi biasanya muncul tanda-tanda kemerahan dan juga nyeri pada pemasangan infus. Biasanya ini ditandai dengan adanya infeksi pada pemasangan infus. Nah, biasanya untuk mengetahui adanya infeksi nosokomial, biasanya kita akan melakukan pemeriksaan penunjang. Jadi ada beberapa pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah tes darah. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada infeksi atau tidak. Yang kedua, tes urin, itu untuk mendeteksi apakah ada kelainan pada infeksi saluran kemihnya. Nah, yang ketiga adalah tes kultur dahak. Nah, di sini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada infeksi pada saluran pernafasan. Selanjutnya, yang keempat yaitu pemindaian melalui CT scan, MRI, melalui USG, dan juga ronsen. Biasanya hal ini dilakukan untuk mengetahui kerusakan atau infeksi yang terjadi pada organ-organ tertentu. Nah, jadi sebenarnya infeksi nosokomial itu dapat kita cegah
yaitu dengan selalu mencuci tangan. Jadi ada 5 momen atau 5 momen dalam mencuci tangan. Yang pertama yaitu sebelum berkontak dengan pasien. Yang kedua adalah sebelum melakukan tindakan asepsis. Yang ketiga adalah setelah terkena cairan tubuh pasien. Yang keempat adalah setelah berkontak dengan pasien. Yang kelima adalah setelah berkontak dengan lingkungan di sekitar pasien. Selain itu, ada beberapa pencegahan mengenai infeksi nosokomial ini. Selain mencuci tangan, kita harus tetap selalu menggunakan APD sesuai SOP, yaitu selalu menggunakan sarung tangan, masker, lalu kacamata pelindung, dan juga gaun pelindung. Selanjutnya, untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan area kerja atau area rumah sakit. Yang keempat, selalu mensterilkan alat habis pakai. Dan yang kelima, yaitu selalu menjaga alat-alat yang tajam itu di tempat yang aman. Di Indonesia, pada tahun 2017 terdapat penelitian di sebuah RSUD, 78,9% seorang perawat yang berpengetahuan baik mengenai cuci tangan, yaitu khususnya 5 momen mencuci tangan, ternyata hanya 55,8% yang menerapkannya. Nah, artinya kebanyakan dari kita telah mengetahui teori atau paham mengenai teori mencuci tangan, tetapi tidak mempraktekannya. Maka dari itu, inilah salah satu penyumbang terbesar terjadinya infeksi nosokomial. Nah, maka dari itu, kita harus selalu menerapkan 5 momen mencuci tangan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.